Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana cara melakukan pengkajian risiko MFK. Oke. Nah, jadi di standar akreditasi terbaru, standar 2022, jadi ada poin-poin yang terbilang baru gitu. Sebenarnya sih sama, tapi sepertinya ada pembaruan sedikit, yaitu kalimat rumah sakit melakukan pengkajian risiko di beberapa poin MFK disebutkan ada di keselamatan, keamanan, B3, utilitas, alat medis, bencana gitu. Di situ jadi diminta rumah sakit membuat pengkajian risiko. Nah, lalu bagaimana sih cara membuat pengkajian risiko tersebut gitu. Jadi hasil dari pengkajian risiko itu akan berupa risk register gitu. Atau daftar-daftar risiko. Nah, di layar sudah tampil terkait dengan formulir identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan bagaimana cara pengontrolnya, atau biasa yang dikenal dengan sebutan HIRADISI gitu. Nah, ini sebenarnya formulir manajemen risiko secara umum ya gitu. Hampir semua tempat menggunakan format seperti ini gitu. Tapi mungkin ada beberapa rumah sakit yang punya format yang berbeda gitu. Jadi kalau di format kami di sini ada beberapa kolom ya. Yang pertama number atau nomor, yang kedua itu ada kegiatan atau produk atau jasa yang menjadi sumber. Oke. Lalu yang kolom ketiga ini adalah kolom bahaya atau hazardnya. Lalu yang kolom E ini adalah potensial konsekuensi atau resikonya apa sih gitu. Oke. Resiko dari bahaya tersebut apa aja gitu. Oke, lalu di sini ada basic risk. Jadi ini gradingnya ya. C itu adalah consequence atau dampak. Lalu P ini adalah probability atau frekuensi seberapa sering. Dan ini R, risk-nya. Jadi seperti perhitungan manajemen risiko, C kali P akan hasilnya adalah R. Nah, TR ini adalah tingkat risiko. Jadi tingkat risiko kalau di kami itu ada 4 ya kalau nggak salah. 4 ya. Jadi ada low, moderate, terus juga ada yang merah itu, dan satu lagi itu ekstrim. Saya lupa. Satu lagi apa ya yang merah ya? Mungkin bisa kita cek coba di sini yang misalnya 5 nih apa nih? Oh, high. High, dan yang terakhir itu adalah ekstrim. Oke. Nah, kalau di rumah sakit biasanya ada indikatornya tuh, ada grading warna ya, warna hijau, biru, kuning, dan merah. Sebenarnya itu sama aja gitu. Oke, lalu yang selanjutnya, nah ini yang sedikit membedakan dengan format lainnya. Di sini kami memberikan satu kolom terkait dengan pengendalian sesuai hierarki gitu. Jadi hierarki pengendalian bahaya itu ada 5, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Nah, ini kita taruh semua di sini. Oke, L ini adalah eliminasi, SU itu substitusi, rekayasa engineering, ADM itu administrasi, dan APD alat pelindung diri. Nah, lalu setelah di grading, dilakukan pengendalian, dan yang terakhir adalah resiko sisanya gitu. Jadi resiko sisa ini tetap kita lakukan grading, jadi ada bahaya, kita lakukan grading, kita kendalikan, maka akan menghasilkan risiko sisa. Di mana di risiko sisa ini kita lakukan grading kembali untuk mengetahui tingkat risikonya setelah dilakukan pengendalian. Jadi C ini tetap sama ya, konsekuensi, P ini probability, risk-nya risk. Jadi yang awalnya tadi nilainya adalah moderate, nih kalau teman-teman lihat nilai tingkat risiko yang moderate, setelah dilakukan pengendalian, maka tingkat risiko akan turun menjadi low. Ini kalau teman-teman melakukan proses manajemen risiko pasti seperti ini. Jadi setelah ada bahaya, kita grading, kita kendalikan. Setelah dikendalikan, kita akan grading lagi, otomatis nilainya pasti akan turun gitu. Kalau tidak turun, itu namanya berarti belum dikendalikan gitu. Oke, dan yang sering luput dari pengamatan kita adalah di kolom C ini. C ini adalah consequence. Jadi kalau teman-teman melakukan grading, nilai C ini kan severity-nya ya, atau dampak dari bahaya tersebut gitu. Kalau bicara severity mungkin kayak gangguan cedera. Nah, setelah teman-teman lakukan pengendalian, apakah nilai C-nya akan turun? Tentu saja enggak gitu. Kenapa ya? Karena dari awal severity-nya ya
kalau sudah A, walaupun tetap teman-teman kendalikan, ya pasti tetap akan A gitu, risknya, risikonya. Yang akan berbeda itu adalah probability-nya atau frekuensinya gitu, atau seberapa sering. Jadi contoh ya, kita contohkan aja pekerjaan data entry. Ini biasanya yang kita lakukan di komputer. Hazardnya itu adalah tata letak dan desain meja atau kursi dengan posisi komputer tidak tepat atau tidak ergonomis. Atau, dan yang kedua, bekerja tanpa istirahat, di mana potensi konsekuensinya adalah gangguan atau cedera fungsi sendi muskuloskeletal ya. Nah, setelah teman-teman lakukan grading, ternyata nilai severity-nya itu atau nilai konsekuensi ini tuh 2. Lalu seberapa sering itu adalah 3. Sehingga didapat nilai tingkat risikonya itu moderate. Oke. Di mana langkah-langkah pengendaliannya adalah yang kita lakukan tidak mungkin kita hilangkan karena memang pekerjaan data entry itu pekerjaan sehari-hari. Apakah bisa digantikan? Ini juga belum bisa digantikan ya. Paling ya kita lakukan rekayasa engineering. Seperti apa? Yaitu penggunaan kursi yang bisa di-adjust atau mengatur posisi ketinggian kursi sehingga bisa lebih ergonomis. Jadi atur ketinggian dan kursi. Lalu juga bisa dilakukan pengendalian secara administrasi, yaitu dengan membuat himbauan aku pekerja melakukan stretching beberapa kali setiap hari. Gitu. Mungkin bisa diatur setiap 3 jam lakukan stretching, pergerakan ringan gitu untuk melemaskan otot-otot yang tegang gitu. Nah, setelah dilakukan tindakan pengendalian, nilai severity atau konsekuensi tetap akan 2 gitu. Tapi yang berkurang itu adalah nilai frekuensinya. Gitu. Jadi orang yang melakukan data entry, setelah kita lakukan pengendalian, kita bikin kursinya yang bisa di-adjust, kita buat himbauan, maka dari seberapa sering, misalnya dia selalu hampir setiap hari dia bekerja tanpa istirahat, setelah kita lakukan pengendalian ini, dia akhirnya dalam beberapa saat dia melakukan stretching, dia istirahat, dia makan, maka tentu saja seberapa sering dia akan mengidap bahaya potensial resiko tadi dia akan berkurang gitu dibanding sebelum dia melakukan pengendalian bahayanya. Makanya nilainya yang tadi 3 menjadi 2 sehingga kalau kita grading nilainya akan menjadi 2 kali 2 4, hasilnya adalah low gitu. Oke. Nah, ini untuk keterangan ini bisa diisi oleh tim K3 ya setelah mereview satu kolom tadi dia tinggal ditulis ini sudah direview gitu. Nah, oke, ini untuk kolomnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan pengkajian risiko gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak perlu bingung lagi mengenai diksi kalimat ya. Karena memang pengkajian risiko itu ya sama dengan proses manajemen risiko itu sendiri gitu. Nah, yang sering luput dari teman-teman, kebanyakan teman-teman tuh langsung membuat risk registernya gitu. Jadi langsung membuat di sininya nih gitu. Langsung buat risk register di ruang ICU ada ini di ruang OK ada ini. Nah, padahal sebaiknya ya kalau sebelum teman-teman menentukan risk register, teman-teman lakukan dulu identifikasi bahaya di tiap unit gitu. Oke, saya contohkan di sini adalah unit manajemen office gitu di sini ya. Jadi kalau kita amati kegiatan atau produk atau jasa yang menjadi sumber bahaya di area manajemen office itu pertama ada data entry. Oke. Yang kedua ada penyimpanan file di lemari. Jadi aktivitas nyimpan file ke lemari. Jadi mindahkan dari meja masukkan ke lemari. Lalu ada lagi kegiatan penggunaan peralatan kantor seperti mesin fotokopi, mesin printer. Nah, ini juga yang biasa dilakukan oleh manajemen office ya. Ada lagi penggunaan peralatan kantor seperti staples, pelubang kertas, penghancur kertas. Nah, itu juga marak dilakukan ya di manajemen office. Ada lagi penerimaan barang kebutuhan kantor seperti kertas. Ini aktivitas penerimaan barang. Oke. Ada lagi aktivitas menggunakan toilet. Nah, ini juga marak dilakukan di manajemen office. Nah, ini jadi seluruh aktivitas yang ada di unit tersebut itu kita lakukan list gitu. Kita list seluruh daftar aktivitas yang ada di sana. Ini ada penggunaan komputer, lalu juga penyediaan air galon. Nah, ini juga penyediaan air minum, pembersihan area kerja gitu. Terus juga ada lagi mengerahkan mobil, ini untuk security ya. Lalu mengantarkan tamu tidak berjalan di area kantor gitu.
Nah, bisa dibilang seluruh aktivitas yang ada di manajemen office ini itu selalu memiliki bahaya, walaupun bahayanya atau tingkat bahayanya itu kecil gitu. Makanya cara paling mudah untuk melakukan pengkajian risiko ialah dengan cara melist seluruh aktivitas atau kegiatan yang ada di unit tersebut gitu. Contoh misal di radiologi. Nah, radiologi itu ada aktivitas apa aja sih di dalamnya. Nah, teman-teman silahkan list gitu. Oke, list apa aja gitu. Kegiatan yang ada di radiologi gitu. Kegiatan yang ada di CSSD ada apa aja? Silahkan di list gitu. Misal kayak steril barang, menghidupkan autoclave gitu. Terus juga mematikan autoclave, mencuci dengan mencuci alat medis dengan sterilisasi rendah ya. Tuh. Nah, itu silahkan di list dulu di sini. Oke, list aja seluruh aktivitas yang ada di sana gitu. Kita bicara di sini aktivitas yang punya potensi risiko. Pasti seluruh aktivitas ada potensi bahayanya gitu. Jadi jangan kebalik, kebanyakan orang mikir list dulu nih daftar risikonya ada apa ya, terjatuh, terpleset, terbakar, tertusuk. Nah, itu jangan. Lebih baik tulis dulu aktivitasnya gitu. Contoh kayak di rawat inap atau di area klinis ya, atau area medis ya, salah satu aktivitasnya adalah melakukan tindakan injeksi kepada pasien gitu. Contoh ya, kita contohkan aja kali ya. Mungkin kita contohkan di sini nih. Melakukan tindakan injeksi ke pasien. Oke. Bahayanya apa sih? Oke, bahayanya tentu saja tertusuk benda tajam. Oke. Ya. Ada lagi? Darah pasien. Darah pasien muncrat. Ada lagi? Misalnya apa lagi nih? Ini berkaitan dengan oke, misalnya dua dulu ya. Lalu potensi konsekuensinya apa aja sih? Ya tentu saja terpapar penyakit infeksius gitu. Oke, ini bisa. Nah, konsekuensinya berapa? Ya kalau konsekuensinya penyakitnya parah pasti 4 ya. Seberapa sering itu mungkin 3. Jangan 4 ya, 4 atau seberapa sering sih kejadian itu terjadi. Nah, nih dalam menentukan frekuensi ini teman-teman harusnya melihat ke belakang gitu. Jadi dalam 1 tahun terakhir berapa sih kasus tertusuk benda tajam di unit teman-teman, di ruangan teman-teman? Berapa sih kasus darah pasien muncrat akibat tindakan injeksi di ruangan teman-teman? Kalau ternyata dalam setahun belakangan hanya ada 1 kasus gitu atau 2 kasus, ya berarti kan di sini tidak perlu tinggi-tinggi, bisa 2 atau bisa 3 gitu. Sehingga didapat nilai risiko adalah moderate. Oke. Nah, tinggal dilakukan pengendaliannya seperti apakah bisa dieliminasi? Tidak mungkin tindakan injeksi dieliminasi ya. Diganti pun tidak bisa. Rekayasa engineering sepertinya juga belum bisa ya saat ini ya. Administrasi. Nah, administrasi di sini adalah membuat SOP tindakan injeksi yang aman. Oke. Melatih kompetensi perawat. Itu biasanya di sini. Oke. Ya dong, kompetensi perawat. APD pasti menggunakan APD. Ini mah udah pasti ya. Ini juga bisa melakukan kewaspadaan standar. Oke, jadi setelah dilakukan pengendalian, maka nilainya pasti bisa akan berkurang gitu. Jadi tadi nilai frekuensinya 2 bisa 1 gitu, jadi low. Nah, oke. Nah, inilah yang disebut dengan pengkajian risiko gitu. Jadi bukan teman-teman berarti hanya menyebutkan risikonya aja gitu baru, tapi lakukan identifikasi berdasarkan seluruh kegiatan, proses atau produk atau jasa yang ada di ruangan teman-teman gitu. Makanya di setiap unit pasti akan berbeda kegiatan
produk atau jasanya beserta nilai basic risk-nya gitu. Karena antara ruangan rawat inap A dengan ruangan rawat inap B mungkin dalam tindakan injeksi tidak separah yang ruangan B. Misal dalam setahun dia terjadi 5 kali insiden. Nah, itu pasti akan berbeda. Oke. Nah, setelah ini sudah selesai gitu di satu ruangan, nah baru serahkanlah form ini gitu. Jadi ke K3 gitu atau tim K3. Komite K3, nanti tim K3 akan melakukan review yang tadi seperti saya tunjukkan. Dia akan melihat prosesnya apakah sudah sesuai, gradingnya apakah memang sudah cocok, terus pengendaliannya apakah sudah pas gitu, dan nilai sistemnya nanti sudah benar apa enggak. Jadi nanti akan dilakukan, sudah direview. Makanya setelah teman-teman unit memberikan ke K3, K3 mereview, maka ini akan disahkan dan dikembalikan lagi ke unit. Oke. Kembalikan lagi ke unit wajib menyimpan dan memajang di sana di ruangannya masing-masing. Lalu tugas K3 selanjutnya adalah dia akan merekap daftar-daftar risiko yang ada gitu. Bisa bentuknya itu daftar bahayanya direkap, bisa juga daftar risikonya yang direkap, sehingga dia akan melakukan rekapitulasi daftar risiko. Akan ada dokumen namanya risk register, di mana lampiran risk register tersebut adalah form identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya gitu. Oke, gimana? Sudah cukup jelas ya. Oke, jadi teman-teman dari banding bingung, karena bingung apa isinya ya, lakukan aja gitu, atau pikirkan saja seluruh tindakan yang ada di ruangan tersebut gitu. Pasti bisa dong. Kenapa form identifikasi bahaya ini lebih baik dikerjakan unit? Karena unit lah yang paling tahu aktivitas-aktivitas yang ada di ruangannya atau di unitnya masing-masing. Terus juga kalau teman-teman ingin lebih mudah, kalau unit juga agak belum terlalu detail, teman-teman bisa merekomendasikan agar unit melihat SOP yang ada di unitnya gitu. Karena dari SOP itu teman-teman bisa mengisi kolom kegiatan produk jasa ini gitu. Kenapa saya bilang gitu? Contoh misal dalam SOP tindakan menyuntik yang aman ya. Jadi salah satu prosedur kan mungkin perawat menyiapkan alat kesehatan atau alat medis, perawat memakai APD, perawat memeriksa pasien, perawat melakukan tindakan injeksi, perawat membuang limbahnya ke safety box, dan juga tempat sampah warna kuning itu infeksius, perawat melakukan hand hygiene, dan perawat meninggalkan ruangan. Nah, itu ada 6 kegiatan. Nah, teman-teman bisa breakdown satu-satu dan masukkan ke dalam poin ini gitu. Jadi nggak perlu bingung. Jadi contek aja dari SOP, pindahkan alur-alur atau tahap-tahap yang ada di SOP tersebut ke dalam kolom ini gitu. Maka akan didapat kegiatan produk atau jasa yang menjadi sumber bahaya yang lebih banyak lagi gitu. Oke, semoga jelas ya. Sepertinya kayak gitu. Karena nah ini, lalu nanti setelah dapat pengkajian risiko, maka nanti tim K3 itu wajib melakukan pemantauan risiko. Nah, untuk pemantauan risiko bisa teman-teman cek di video saya beberapa hari yang lalu, itu ada gimana cara melakukan pemantauan risiko. Nah, pemantauan risiko sendiri bisa dilakukan oleh 2 orang ya. Yang pertama, bisa 3 malah. Yang pertama adalah kepala ruangannya gitu. Yang kedua kepala ruangan atau kepala bidangnya. Yang kedua itu dari K3-nya sendiri, atau yang ketiga itu dari mutu gitu. Jadi apa aja yang dilakukan yang dilakukan pemantauan itu adalah kolom yang di sini nih. Oke. Inilah yang akan dilakukan pemantauan. Gitu. Jadi misal nih, dalam teman-teman melakukan pemantauan itu sebulan sekali. Nah, teman-teman tinggal lihat isi form form hiranya di ruangan tersebut, lalu teman-teman lihat poin-poin pengendalian di sini. Gitu. Misal membuat SOP tindakan injeksi yang aman, pelatihan kompetensi perawat, melakukan kewaspadaan. Oke, misal dibuat di bulan Januari, form ini dibuat Januari. Nah, ketika di bulan Februari, silakan teman-teman lakukan pemantauan di unit gitu. Apakah SPO ini sudah ada? Apakah pelatihan ini sudah dilakukan? Apakah kewaspadaan standar ini sudah dilakukan? Gitu.
Atau yang kedua, apakah si perawat ketika melakukan tindakan injeksi dia sudah menggunakan APD yang tepat dan lengkap. Nah, itu bisa dilakukan kolom pemantauan gitu. Sehingga nanti laporan itu seperti laporan audit gitu. Namanya kita melakukan pemantauan itu bisa dikatakan sebagai langkah-langkah audit gitu. Itu sih paling mudah sih dilakukan seperti itu. Oke. Nah, oke, mungkin dari kami sekian ya, semoga bisa mencerahkan gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya di kolom komentar. Atau kalau teman-teman ingin memesan formulir HIRA versi kami ini gitu, teman-teman bisa kontak aja di www.info3.id dan lakukan pemesanan di sana. Di kami itu sebenarnya belum terlalu lengkap sih gitu, cuma kalau bicara soal MFK di sana sudah ada daftar-daftar bahaya dan risiko dari mulai keselamatan, keamanan hingga pengelolaan konstruksi, renovasi dan demolis gitu. Oke, mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.